Halo guys, balik lagi di ngevlog. Ini adalah XL7 Alpha Hybrid dengan warna unggulannya, yaitu warna apa ya nih? Kalau di Honda sih namanya sen kaki. Alasan kenapa orang pada beli XL7 Alpha Hybrid? Dan ada beberapa alasannya guys. Alasan yang pertama, ya pasti namanya orang Indonesia, warga Konoha, semua tentang harga ya. Harganya itu di angka 310 jutaan. Belum dipotong cashback, dan cashbacknya terkenal gede. Spill aja nih, kepalanya ada 3 pokoknya. Gede lah, dan harga bisa jauh di bawah itu nanti. Jadi untuk ukuran low SUV dibandingin kompetitornya, ini bisa jadi salah satu yang murah. Bisa bandingin sama merek-merek lain gitu guys. Kan kalau orang kita mah kalau menang mending ya di compare aja. Nah, lanjut ke alasan yang kedua, desain. Makanya tadi kita muter-muter, gue kasih tahu lihat desainnya lah. Dari bagian depan desainnya segitu atraktif ya. Dia pakai model dari ini, dibikin muscular di bagian kap mesinnya, engine hood, terus lampunya juga udah lengkap. Dia pakai desain yang pipih gitu ya, LED multi reflektor seamless auto pula, dan ada manual levelingnya plus di RL. Ke bagian samping di grillnya ini nih, di bagian tengah dia udah di blackout gitu dengan emblem Suzuki Grid. Di bagian depan ada fog lamp, terus di bagian bawah ada underguard juga. Jadi di bagian depan memang bukan cuman gagah tapi ada elegannya ya. Terus di bagian samping secara desain juga bagus. Kaki-kakinya sekarang udah di blackout gitu ya semuanya. Ukurannya pakai ukuran 195/60, ringnya 16. Dan menurut gue cukup pengenalan pakai cakram. Di atasnya ada over fender yang lumayan gede. Nah, ini yang jadi daya tarik dari tipe Alpha. Dia dibikin two-tone, jadi atasnya hitam, warna apapun jadi kelihatan lebih atraktif, lebih sporty gitu ya. Sampai ke bagian dari ini nih kaca spionnya juga di blackout gitu ya. Ada lampu sennya, udah auto folding pula. Ada pintu chrome, bagian bawah tidak ada side body molding tapi ada side skirt yang warnanya silver sewarna sama bagian depan tadi. Di belakang juga di blackout dan pengereman pakai tromol. Tuh, jadi di sini kayak kerasa floating ya. Nah, di bagian belakang menurut gua akan lebih keren lagi sebenarnya tuh. Jadi ini itu di blackout nih. Secara visual sebenarnya itu jadi efek ya yang memperlihatkan kaca belakang jadi kelihatan lebih besar. Tapi sebenarnya itu kan bukan kaca. Tapi bagus menurut gua, desainnya keren. Terus di sini juga ada rear upper spoiler yang ada gradasi warnanya tuh, ada silver-silverannya di ujung-ujungnya. High mount stop lamp washer, kaca sudah pakai fogger, dan yang menarik lagi stop lampnya dia khas banget nih, karena stop lamp itu jadi identitas dari sebuah mobil, bisa dilihat dari bagian belakang, dan menurut gue itu bagus ya. Setiap mobil punya identitas atau ciri khas sendiri-sendiri berbeda. Nah, ini ada kamera parkir juga, ada 2 bahkan. Nanti kita jelasin. Terus di bagian bawah ada underguard yang sewarna lagi sama bagian samping dan depan warna silver. Terus ada sensor parking sensor sama mata kucing. Tapi overall secara desain, ya walaupun desain sebenarnya ini ya subjektif. Selera orang bisa beda-beda, tapi emang ini jadi alasan kenapa orang ambil yang tipe Alpha, apalagi warna yang ini nih. Ivory Savannah Ivory, baru ingat gua namanya. Malam lah ya, namanya juga manusia. Tepat salah, lupa dan pinjam uang. Tapi ya poinnya ya seatraktif itu. Lalu alasan selanjutnya yang bikin orang ambil mobil ini yaitu ini nih, yang ada di dalam kap mesin ini. Gue nggak buka karena berat lah, ribet juga gue pegang handphone. Dia outputnya di 105 PS, 138 Nm, yang artinya mesinnya proper untuk dipakai 7 orang penumpang dalam kota, luar kota, bertenaga dan tetap irit. Belum lagi mobil ini ditambahin teknologi hybrid yang bisa nambah efisiensi bahan bakar dan sedikit tambahan tenaga. Walaupun hybridnya mild ya, bukan yang full, tapi menurut gue oke lah, lebih futuristik dibandingin yang lain. Dan banyak lagi fitur-fitur yang ngikutin di dalamnya. Untuk itu kita akan bahas juga fiturnya. Kita lihat dari sini. Selain tadi teknologi hybrid yang udah kita bahas, nah ini adalah tampilan dari bagian dalamnya ya. Gue spill dikit aja. Ini 2 orang, tengah 3, belakang 2. Jadi total 7 orang penumpang. Di bagian depan banyak sekali fitur-fitur, yang di bagian setir juga banyak. Dia ada cruise control, ada steering switch yang lain, ada electric stability program yang bikin mobil ini jadi lebih stabil, ada hill hold control, bikin dia bisa nahan untuk nggak mundur ke belakang ketika berhenti di tanjakan.
Terus belum lagi di sini juga head unitnya tuh. Dia udah yang model floating, bisa terkoneksi dengan smartphone dengan mudah. AC sudah auto climate, digital. Terus untuk pilihan matingnya tuh dia pakai yang konvensional juga. Menurut gue itu bagus dibandingin CVT. Gue nggak suka CVT karena cenderung lemot lah. Terus perawatan juga lebih mudah konvensional ya. Nah ini terus ada lagi ini nih, Smart E-Mirror. Makanya tadi kenapa di belakang kok kamera parkir ada 2? Karena kalau satu sepi dia nggak ada teman ngobrol. Enggak, karena dia satu lagi sebagai dashcam. Nah dashcamnya ada depan belakang, nah ini juga ada dashcam tuh guys. Jadi ini bisa sekaligus ngerekam ya. Jadi bukan cuman kaca yang buat ngelihat ke belakang biasa, tapi bisa ngerekam juga. Dan itu bagus ya. Dan teman-teman bisa lihat sekaligus depan dan belakang dalam satu kaca. Keren ya. Nah itu bagus tuh ya kalau bisa ngerekam ya. Jadi kalau ada kejadian apa-apa yang butuh bukti gitu, ada di sini. Daripada kita pasang sendiri. Ini di bagian belakang. Bukannya juga cukup gede. Terus yang gua notice lagi nih di bagian lantainya ada sih tonjolan tunneling, tapi ini sedikit banget dibandingin kompetitornya. Ini salah satu yang lumayan rata sebenarnya. Jadi lega lah, karena lebih lega kabinnya. Karena dimensi itu jadi salah satu alasan juga kenapa orang beli mobil ini. Selain alasan-alasan yang tadi kita sebutin di awal gitu. Karena ini emang mobil SUV untuk keluarga ya. 7-seater 3 baris. Kalau buat orang Indonesia kan, kalau bisa angkut banyak, kenapa harus sedikit? Kalau bisa tetangga aja, semua aja. Belum lagi kalau mudik, bawa jagung, pisang, kelapa. Makanya ditambahin roof rail yang nanti bisa ditambahin roof box atau roof rack buat nambahin mau barang bagian atas. Pokoknya mah mendukung sekali permudikan di Indonesia gitu. Yang belum subscribe guys, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng dan like di komen sebanyak-banyaknya. Kita ngobrol banyak di komentar. Ya gitu aja lah. Yang mau beli silahkan beli. Gue nggak jualan sih. Gue mah cuman videoin aja, siapa tahu teman-teman mau beli. Itu salah satu atau beberapa lah alasan. Mungkin salah satunya ada alasan teman-teman gitu. Thank you for watching. See you on the next video. See ya.